Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pengamatan praktikum tentang sensitivitas antibiotik. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali penggunaan antibiotik yang tidak pada tempatnya, tidak pada tujuan yang seharusnya. Hal ini menyebabkan banyak sekali bermunculan strain-strain bakteri baru yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Ini sangat berbahaya ketika kita berada di rumah sakit dan terinfeksi suatu bakteri, tapi tidak bisa diobati dengan antibiotik yang sudah ada. Di rumah sakit, kita sering melakukan uji resistensi antibiotik untuk mengetahui apakah bakteri yang menginfeksi kita masih dapat diobati dengan menggunakan antibiotik yang sudah ada. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengujian dengan menggunakan metode disk diffusion method atau yang juga sering disebut dengan Kirby-Bauer method. Mari kita simak. Untuk melakukan pengujian Kirby-Bauer method ini, kita memerlukan alat tambahan, yaitu yang pertama adalah agar Mueller-Winton. Ini adalah agar yang biasa digunakan untuk melakukan pengujian sensitivitas antibiotik. Kemudian kita juga perlu suspensi bakteri yang sudah diketahui spesiesnya apa. Kemudian kita juga memerlukan NaCl fisiologis 0,8% yang steril. Kemudian kita membutuhkan standar McFarland 0,5. Lalu kita juga membutuhkan vortex untuk mencampurkan suspensi sel dan juga pembakar Bunsen untuk mensterilkan ose yang akan kita gunakan. Kemudian loop, swab steril, dan kultur bakteri yang digunakan yang ada di dalam agar. Kultur bakteri yang digunakan ini harus sudah diketahui terlebih dahulu jenis spesiesnya apa. Selain itu, kita juga membutuhkan pinset dan disk antibiotik. Ciri khas dari Kirby-Bauer method ini adalah dia menggunakan disk atau cakram antibiotik. Cakram tersebut dapat mengandung antibiotik yang sudah dipakaikan oleh pihak pabrik ataupun juga kita bisa menambahkannya sendiri, terutama pada saat melakukan penelitian. Baik, mari kita lakukan pengamatan. Langkah pertama dalam pengerjaan adalah dengan membersihkan permukaan meja yang akan kita gunakan. Prosedur pembersihan ini dilakukan agar kultur yang kita tanam nanti tidak terkontaminasi dengan bakteri yang berada di permukaan meja. Lakukanlah pembersihan dengan menggunakan alkohol 70%, kemudian ditunggu beberapa saat, lalu bersihkan dengan menggunakan tisu. Langkah pertama dalam pengerjaan Kirby-Bauer method ini adalah untuk membuat suspensi sel bakteri. Suspensi sel dibuat dalam NaCl 0,85%. Langkah pertama yaitu dengan membersihkan loop dengan cara dibakar hingga loop menjadi merah menyala. Setelah loop steril, kita lakukan pengambilan koloni dari agar yang kita miliki. Apabila loop masih terlalu panas, dinginkan terlebih dahulu dengan menyentuhnya di pinggir plate atau di pinggir medium. Baru diambil dengan menggunakan loop. Jika loop terlalu panas, maka dikhawatirkan bakterinya akan mati. Kemudian secara aseptis, kita larutkan koloni yang tadi terambil di loop ke dalam NaCl yang ada dalam tabung steril. Setelahnya, loop kembali dibakar hingga menyala. Untuk meratakan suspensi bakteri,
Maka yang kita lakukan adalah dengan mencampurkannya menggunakan vortex. Lakukan pencampuran dengan vortex beberapa kali, namun hati-hati jangan sampai menyentuh bagian atas dari sumbat tabung yang digunakan. Untuk metode Kirby-Bauer, yang kita gunakan adalah standar McFarland 0,5 yang kekeruhannya setara dengan suspensi sel yang mengandung 1-2 kali 10⁸ bakteri. Lakukan pencampuran terlebih dahulu dari standar McFarland 0,5. Lakukan proses vortex beberapa kali hingga larutan McFarland 0,5 benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya, suspensi yang sudah kita buat tadi disamakan dengan standar McFarland 0,5. Untuk pengukuran yang lebih akurat, bisa juga digunakan turbidimeter atau neflometer, agar suspensi yang dibuat tidak terlalu keruh atau malah kurang. Suspensi yang akan kita gunakan nanti harus sama keruh dengan McFarland 0,5. Nah, untuk proses ini dibutuhkan ketelitian dari mata kita. Jika suspensi sudah berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya adalah untuk mengambil suspensi tersebut dengan menggunakan suap yang steril. Jangan lupa untuk selalu bekerja secara aseptis. Maka lewatkan tabung suspensi bagian atas di atas api beberapa kali sebelum kita mulai mengambil suspensi dengan menggunakan suap. Ingat, selalu bekerja dekat dengan api untuk proses aseptis. Kemudian, basahi suap dengan suspensi, lalu tekan-tekan suap yang sudah digunakan di pinggir tabung agar tidak terlalu banyak cairan yang ikut terambil dalam suap. Kemudian segera tutup tabung secara aseptis. Selanjutnya, ambil medium Mueller-Hinton agar dan kita akan mulai menggoreskan suspensi bakteri yang sudah diambil dengan menggunakan suap tadi. Pastikan seluruh permukaan medium terolesi oleh suap tersebut. Lalu putar kembali medium 60 derajat dan lakukan pengolesan berulang kali hingga semua permukaan medium terolesi oleh suap tersebut. Hati-hati jangan sampai terlalu keras dalam menekan mediumnya, sehingga mediumnya malah jadi tercongkel. Setelah itu, tutuplah plate agar secara aseptis. Lalu, sisa suapnya dibuang ke tempat pembuangan sampah infeksius. Setelah medium siap, kita ambil disk antibiotik dengan menggunakan pinset. Namun, pinset tersebut terlebih dahulu dibakar, kemudian didinginkan, barulah disk antibiotik diambil dan diletakkan di atas medium. Jangan lupa untuk menekan-nekan sedikit disk antibiotik tersebut agar tidak bergerak pada saat proses inkubasi nanti. Lakukan hal yang sama untuk antibiotik yang lain. Selanjutnya, plate disimpan di inkubator dengan posisi terbalik. Kemudian, plate agar tersebut diinkubasi dalam inkubator bersuhu 35 sampai dengan 37 derajat Celcius selama 18 sampai dengan 24 jam. Setelah 24 jam, lakukan pengamatan pada agar plate tersebut.
Setelah melakukan inkubasi selama 24 jam, kita akan mengamati apakah terbentuk zona inhibisi pada plate tersebut. Zona inhibisi muncul ketika antibiotik yang digunakan masih dapat membunuh bakteri yang digunakan pada plate tersebut. Seperti pada gambar ini, zona inhibisi tampak sebagai wilayah yang tampak bening pada plate tersebut. Sementara wilayah di sekitarnya adalah wilayah keruh yang ditumbuhi oleh bakteri. Antibiotik yang terkandung pada disk tersebut berdifusi ke sekitar medium, sehingga apabila antibiotik tersebut masih mampu membunuh bakteri yang ada dalam plate, maka wilayah di mana antibiotik tersebut masih dapat berdifusi akan tampak bening, tidak dapat ditumbuhi oleh bakteri yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara mengukur zona inhibisi dari masing-masing disk antibiotik ini? Contoh pertama, untuk mengukur zona inhibisi, maka kita harus mengukur wilayah dari ujung ke ujung atau diameter dari zona inhibisi tersebut. Seperti pada gambar ini, zona inhibisi adalah sebesar 22 mm. Nah, bagaimana jika wilayah yang diinhibisi ternyata bersebelahan dengan zona inhibisi yang lain atau terpotong pinggiran medium seperti pada gambar ini? Nah, jika terjadi hal seperti ini, maka kita dapat menghitung radius dari tengah disk ke pinggir zona inhibisi. Maka, kalau kita lihat pada gambar ini, zona inhibisinya adalah sebesar 17 mm dikalikan 2 atau sebesar 34 mm. 2 berasal dari perkalian antara radius yang kita hitung tadi, sehingga tampak seperti diameter. Setelah mendapatkan hasil berapa besar zona inhibisinya, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi hasil. Bagaimana caranya? Interpretasi hasil merujuk kepada guideline dari CLSI. CLSI adalah Clinical and Laboratory Standards Institute. Nah, hasil yang kita peroleh berdasarkan pengamatan akan kita kelompokkan menjadi 3 kategori: R, I, dan S. R artinya resisten, I artinya intermediate, S artinya susceptible. Jika hasilnya merujuk pada kategori R atau resisten, maka antibiotik tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk membunuh bakteri yang bersangkutan. Jika hasilnya I atau intermediate, maka antibiotik tersebut mungkin masih dapat digunakan untuk membunuh bakteri yang bersangkutan. Sementara jika hasilnya S atau susceptible, maka antibiotik tersebut masih efektif untuk digunakan sebagai pengobatan terhadap bakteri yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk Staphylococcus aureus, berikut ini adalah tabel dari CLSI tahun 2015. Pada tabel tersebut, ada nama antimicrobial agent yang digunakan, disk konten yang baku, kemudian ada zona diameter interpretasi. S artinya susceptible. Jika luasan zona inhibisi lebih dari sama dengan 29 mm, maka dianggap masih dapat digunakan. Namun, jika kurang dari 28 mm, maka dianggap bakteri tersebut sudah resisten terhadap penisilin G. Contoh lain, gentamisin dengan konsentrasi 10 mikrogram di dalam disk yang kita gunakan. Jika luasan zona inhibisinya lebih dari sama dengan 15 mm, maka gentamisin masih dapat digunakan untuk mematikan bakteri tersebut. Namun, jika
luasan zona inhibisinya kurang dari 12 mm, maka bakteri tersebut sudah resisten terhadap gentamisin. Namun jika hasilnya antara 13 dan 14 mm, maka tergolong intermediate atau di antara. Bagaimana dengan ampicillin, amoxicillin, carbenisilin, dan lain-lain yang termasuk golongan penisilin? Jika termasuk golongan penisilin untuk kasus Staphylococcus, maka digolongkan bersamaan dengan penisilin G. Jadi, apabila bakteri tersebut ternyata sudah menghasilkan enzim beta-laktam dan penisilin G sudah resisten, maka kemungkinan besar ampicillin, amoxicillin, carbenisilin, dan lain-lain juga akan tergolong resisten. Contoh lain untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa. Beberapa obat antimicrobial agent yang bisa dipakai, misalnya piperacillin dari golongan penisilin, gentamisin, dan lain sebagainya. Cara menginterpretasinya juga sama dengan menginterpretasi dari golongan Staphylococcus aureus. Misalkan yang digunakan adalah disk piperacillin dengan jumlah zat dalam disk adalah sebesar 100 mikrogram. Apabila luasan zona inhibisinya lebih dari 21 mm, maka piperacillin masih dapat digunakan atau susceptible. Namun, jika diameter zona inhibisinya kurang dari sama dengan 14 mm, maka sudah resisten terhadap piperacillin. Begitu juga dengan ciprofloxacin. Dengan menggunakan disk ciprofloxacin 5 mikrogram, apabila diameter zona inhibisinya lebih dari sama dengan 21 mm, maka dianggap susceptible atau masih dapat digunakan. Namun jika diameter zona inhibisinya kurang dari 15 mm, maka dianggap sudah resisten terhadap ciprofloxacin. Lalu bagaimana cara menentukan hasil? Misalnya, jika kita memiliki bakteri Staphylococcus, lalu kita uji cobakan terhadap 2 antibiotik, gentamisin dan penisilin G. Kemudian zona inhibisi yang diperoleh untuk gentamisin sebesar 16 mm, untuk penisilin G sebesar 27 mm. Bagaimana cara interpretasinya? Kita lihat tabel dari CLSI. Untuk gentamisin, jika lebih dari sama dengan 15 mm, maka dianggap susceptible. Untuk penisilin G, jika lebih dari sama dengan 29 mm, maka dianggap susceptible. Sementara jika kurang dari 28 mm, maka dianggap resisten. Maka, dengan melihat tabel dari CLSI tersebut, untuk kasus di atas, gentamisin masih susceptible, sementara untuk penisilin G sudah resisten. Demikianlah cara pengujian sensitivitas antibiotik dengan menggunakan metode Kirby-Dower test. Semoga kalian dapat memahami prinsip, pengerjaan, dan interpretasi dari metode tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.